Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Saya akan mempresentasikan jangkauan berita lokal dan nasional. Jadi di media di Indonesia merupakan umum yang merujuk kepada beragam alat yang lazim digunakan di Indonesia, baik untuk berkomunikasi ataupun menyebarkan informasi kepada masyarakat. Di Indonesia terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, di antaranya televisi, radio, surat kabar, dan koran. Untuk saat ini, mungkin yang sedang ramai itu media internet kayak di HP. Sekarang udah zamannya media sosial semua deh. Jadi media komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti medium atau jamak, yang memiliki arti perantara atau pengantar. Ini juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi perantara atau penengah komunikasi, serta saluran komunikasi antara pengirim dan penerima pesan berlangsung. Selain itu, media juga dapat diartikan sebagai saluran yang mampu mengantarkan pesan dan komunikator kepada komunikasi. Lanjut, definisi menurut para ahli. Yang pertama, Asosiasi Teknologi dan Komunikasi. Di Amerika, media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Untuk yang kedua, menurut Kang Aral, media merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan komunikasi dari komunikator pada khalayak banyak. Yang ketiga, McLuhan berpendapat bahwa media adalah sarana yang disebut juga sebagai channel, karena pada hakikatnya media dapat memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk mendengarkan, merasakan, dan melihat dalam batas ruang, jarak, dan waktu yang hampir tak terbatas. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan bentuk, salah satunya media cetak. Menurut Ronald H. Anderson, media cetak adalah bahan bacaan yang diproduksi secara profesional seperti surat kabar, majalah, dan buku. Contoh media cetak adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audio. Menurut Sadiman, media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Contoh media audio dan radio. Yang ketiga, media visual. Media menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain, media visual adalah media yang hanya mengandalkan mata atau indera penglihatan atau sarana atau alat komunikasi yang dapat dilihat dengan mata atau indera penglihatan. Contoh media visual adalah gambar dan foto. Yang keempat, media audiovisual. Menurut Sanjaya, media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan juga unsur gambar yang bisa dilihat. Berdasarkan teknologi, semakin kesini eranya semakin maju, benar-benar media baru semua. Media komunikasi konvensional. Media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media baru. Media konvensional biasanya digunakan untuk mengirimkan atau menerima pesan dari informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut sebagai media komunikasi massa. Media komunikasi massa atau media massa adalah media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi ke masyarakat atau khalayak secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Media baru. Setelah berkembangnya media komunikasi konvensional, kemudian muncullah new media atau media baru. Media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasiannya.
New media muncul setelah media komunikasi konvensional cukup digunakan oleh masyarakat Indonesia, seperti media tercipta dan berkembang setelah terjadi kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, khususnya pada teknologi digital atau komputer dan internet, blog, media sosial, dan website. Contohnya aplikasi yang termasuk dalam media komunikasi baru atau new media. Oke, lanjut. Ada beberapa jenis yang bisa teman-teman lihat di sini, kayak surat kabar atau koran, bisa dibilang koran. Untuk saat ini surat kabar koran itu sudah mulai menurun karena sekarang itu orang sudah kurang minat atau nggak laku lah ya dibilangnya koran itu, karena udah banyak banget kayak berita itu masuknya tuh ke handphone, ke media handphone, ke internet. Mungkin kalau orang yang bukan pengguna media sosial, mungkin mereka masih menggunakan surat kabar atau koran. Yang kedua, televisi juga sangat-sangat membantu untuk menyebarkan dan menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara dan gambar. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen, sekitar 95% masyarakat Indonesia mengonsumsi dan menonton televisi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna media penyiaran, khususnya televisi, sangat tinggi di Indonesia. Televisi bahkan mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, radio. Radio juga mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia ya di era zaman sekarang. Kembali lagi ke tadi, karena era sekarang tuh bener-bener era media sosial banget, gadgeting. Jadi radio itu kurang diminati atau sekarang ini kurang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya radio juga media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta komunikasi dalam bentuk suara. Yang terakhir, Internet memiliki kemampuan untuk menghubungkan sejumlah komputer untuk membentuk suatu jaringan di seluruh dunia. Saat ini telah berkembang dengan pesat, yang menunjukkan bahwa pada tahun 1998 pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah sekitar 500.000 pengguna, sedangkan pada tahun 2015 pengguna internet mencapai 139 juta, yang angka peningkatannya sangat-sangat drastis banget. Jadi internet itu sangat membantu informasi buat kita juga semuanya. Jadi di sini berita lokal dan nasional itu bisa kita pahami bahwa berita lokal dan nasional itu benar-benar luas. Dengan media apapun itu kita bisa mendapatkan berita tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.